Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Novia, NPM 719212942. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM, yaitu dengan materi pengelolaan persediaan dalam proses produksi, manajemen mutu UMKM, serta pengelolaan usaha UMKM. Nah, yang diajarkan oleh Bapak Firly pertama yaitu ada pengelolaan persediaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan persediaan ini? Untuk pengelolaan persediaan ini yaitu merupakan suatu aset perusahaan yang nganggur atau lebih mudahnya yaitu aset yang disimpan dalam menunggu disimpan dan menunggu untuk digunakan atau dijual. Nah, itu ada apa yang dimaksud dengan pengelolaan persediaan. Jadi barang tersebut disimpan di dalam gudang atau dimanapun, menunggu untuk digunakan atau dijual nantinya. Persediaan ini ada beberapa kegiatan utama yang dilakukan dalam manajemen persediaan. Nah, yang pertama yaitu memastikan persediaan yang ada cukup untuk periode berjalan. Yang kedua yaitu memastikan persediaan dikelola dengan sangat-sangat optimal. Yang ketiga yaitu ada biaya persediaan seefisien mungkin. Nah, efisiensi yang dimaksud di sini adalah perusahaan dapat memperkecil biaya persediaannya. Selanjutnya itu ada manajemen mutu UMKM. Nah, manajemen mutu UMKM ini adalah proses manajemen yang bertujuan menjaga mutu dari suatu produk atau pelayanan yang diberikan perusahaan. Jadi perusahaan itu menjaga suatu mutu produknya dan pelayanannya agar konsumen itu nyaman dan puas dengan produk yang kita punya. Prinsip-prinsip manajemen menurut ISO 9001/2000 yang mana itu disusun atas dasar 8 prinsip manajemen kualitas. Nah, yang mana prinsip tersebut digunakan oleh para manajemen senior sebagai kerangka kerja atau framework yang mana akan membimbing organisasi pada peningkatan kinerja seperti dikutip dari Solpurwoyo tripod.com, yaitu langsung ke 8 prinsip yang tadi, yaitu yang pertama ada fokus terhadap pelanggan atau customer focus. Setiap perusahaan akan tergantung dengan nama pelanggan, karena itu manajemen perusahaan haruslah paham akan kebutuhan pelanggan sekarang serta yang akan datang, dan juga harus giat memenuhi kebutuhan serta berusaha melebihi ekspektasi konsumen. Yang kedua yaitu kepemimpinan atau leadership. Nah, kepemimpinan seorang pemimpin organisasi haruslah dapat menetapkan tujuan bersama serta arah perusahaan. Mereka juga harus dapat menciptakan serta memelihara internal perusahaan agar karyawan menjadi terlibat akan pencapaian tujuan perusahaan itu. Dan yang ketiga yaitu ada ketertiban orang atau involvement of people, yaitu semua karyawan yang ada merupakan faktor yang sangat penting dalam perusahaan. Syarat keterlibatan yang maksimal akan memberikan manfaat yang banyak bagi perusahaan itu. Dan yang keempat yaitu ada pendekatan proses atau proses orientation. Hasil yang dicapai efisien apabila kegiatan serta sumber daya dikelola dengan suatu produk
Nah, proses ini merupakan sebagai integrasi sekuensial dari orang, material, metode, dan mesin, serta peralatan yang berguna menghasilkan nilai tambah output bagi konsumen. Dan yang kelima yaitu ada pendekatan sistem terhadap manajemen atau sistem approach to management. Nah, pengidentifikasian, pemahaman, serta pengelolaan dari proses yang mana saling berkaitan sebagai suatu sistem akan memberikan kontribusi pada sebuah efektivitas serta efisiensi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang ada. Dan yang keenam itu ada peningkatan terus-menerus atau continual improvement. Nah, peningkatan yang terus-menerus dalam kinerja perusahaan dalam sebuah bidang haruslah menjadi sebuah tujuan tetap bagi perusahaan ini. Nah, dalam hal ini didefinisikan sebagai proses yang berfokus akan upaya peningkatan efektif serta efisiensi perusahaan untuk memenuhi suatu tujuannya. Peningkatan yang terus-menerus ini akan membutuhkan langkah yang konsolidasi konsumen serta akan menjamin akan suatu evaluasi dinamik dari sebuah sistem manajemen mutu. Dan yang ketujuh yaitu ada pendekatan faktual dalam pembuatan keputusan atau factual approach to decision making. Nah, keputusan yang efektif ini merupakan keputusan yang berlandasan pada analisis data yang ada serta informasi untuk menghilangkan akar penyebab masalah yang ada sehingga semua masalah kualitas dapat terselesaikan secara efisien serta efisiensi. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8 ada hubungan pemasok yang saling menguntungkan atau mutually beneficial supplier relationship. Nah, kita ketahui ya bahwa perusahaan dengan pemasok ini adalah saling tergantung. Bila mana suatu hubungan itu saling menguntungkan akan memberikan peningkatan kemampuan bersama dalam menciptakan nilai tambah yang ada pada perusahaan itu. Dan berikut adalah penjelasan akan 8 prinsip dalam manajemen mutu tersebut. Yaitu ada mengelola modal usaha bagi UMKM pemula. Nah, yang pertama yaitu buat perencanaan keuangan. Nah, mulailah dari hal yang sederhana seperti membuat perencanaan keuangan. Meski terdengar sederhana, tapi pengaruhnya sangatlah besar. Nah, perencanaan keuangan ini dibuat secara rinci dengan sangat-sangat teliti. Tuangkan seluruh kebutuhan kamu dalam mengembangkan usahanya dan buat proyeksi anggaran atau modal yang dibutuhkan dalam perencanaanmu. Nah, hal ini berguna agar usahanya tidak kebablasan dalam menggunakan modal usaha yang ada. Akan lebih mudah jika kamu atau kita sebagai pemilik usaha telah menyusun anggaran dasar dalam perencanaan keuangan bisnis dari sejak awal dibangunnya usahanya itu. Yang kedua yaitu pisahkan rekening pribadi dengan usahamu. Nah, penting banget bagi pelaku UMKM pemula untuk memisahkan rekening pribadi dan rekening usahanya. Seringkali banyak pemula yang membiarkan rekening pribadinya digabung dengan rekening bisnis. Sebetulnya hal ini sah-sah saja. Namun ya, ketika kamu sudah berfokus untuk mengembangkan bisnis, akan sulit nantinya untuk memilih atau memilah mana yang pengeluaran pribadi dan mana yang untuk kelangsungan usahamu. Nah, sehingga sangat disarankan sekali melakukan
pemisahan rekening sejak awal ini. Yang ketiga yaitu lakukan konsultasi dengan pengusaha yang berpengalaman. Nah, sebagai pemula dalam membangun usaha, tidak ada salahnya untuk banyak melakukan konsultasi dengan para pelaku usaha yang sudah lebih berpengalaman dari kita. Tidak jarang para pengusaha lama ini melakukan sesi sharing kepada para pelaku usaha yang masih pemula. Tentu saja saat ini sudah banyak kegiatan seperti webinar yang tidak berbayar yang bisa kamu ikuti untuk menambah ilmu penjualan atau berjualannya, dan tidak terkecuali dalam pengelolaan modal usahanya. Salah satu upaya yang bisa kamu lakukan adalah bergabung dengan komunitas UMKM. Komunitas bisa menjadi tempat yang tepat untuk kamu berbagi informasi dan sekaligus memperluas jaringan kamu dalam berbisnis. Yang keempat itu lakukan evaluasi dan monitoring secara berkala. Jika beberapa hal di atas sudah kamu lakukan, jangan lupa untuk selalu melakukan evaluasi dan monitoring seluruh kegiatan finansial dalam bisnis kamu. Tentunya hal ini sangatlah penting, sekalipun hal-hal operasional dengan jumlah yang tidak terhitung besar, namun jika dibiarkan maka akan menumpuk dan akan menjadi masalah nantinya. Nah, evaluasi cukup dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap setiap detail pengeluaran yang telah ditulis dalam buku anggaran. Idealnya lakukan evaluasi setiap menjelang akhir bulan dan 1 bulan 1 kali. Dan selanjutnya yaitu yang kelima, kelola hutang dengan baik. Nah, dalam membangun usaha menjadi hal yang lumrah maksudnya jika kamu mendapatkan sumber permodalan dari berhutang. Nah, berhutang bisa dengan bank, berhutang dari keluarga, kerabat, atau bahkan vintage. Tentu saja berhutang bisa menjadi solusi modal usaha bagi kelangsungan UMKM yang sedang kita jalani atau kita bangun. Akan tetapi modal usaha yang berasal dari hutang jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi masalah di kemudian hari, terutama jika melanggar perjanjian yang telah disetujui sebelumnya. Nah, berhutang dengan keluarga, teman, atau kerabat jika telat atau lalai membayar akan berdampak terhadap hubungan yang renggang. Jika berhutang kepada lembaga keuangan seperti bank atau vintage, tentunya ada bunga yang harus dibayarkan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Jika kamu lalai membayarkan sesuai tenggat waktunya, maka bunga ini terus akan menumpuk dan bertambah dan akan terlilit hutang yang akan sangat memberatkan bisnis kamu nantinya. Nah, untuk itu, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan modal usaha yang ada harus dikelola sebaik dan sebijak mungkin. Bagi UMKM pemula, tentu pondasi dalam pengelolaan keuangan ini harus dibentuk dan dipraktekkan. Baik, untuk pembahasan materi pada hari ini atau detik ini waktu ini saya cukupkan terlebih dahulu. Semoga video ini bisa ditonton dan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.